Tahukah Anda bahwa Olimpiade kuno bukan sekadar perlombaan olahraga, tetapi juga memiliki dampak sosial dan politis yang mendalam dalam masyarakat Yunani kuno? Permainan tersebut digelar setiap 4 tahun sekali di kota suci Olimpia untuk menghormati Dewa Zeus. Tradisi ini dimulai sejak 776 sebelum Masehi dan berlangsung selama lebih dari 1000 tahun, hingga dibubarkan sekitar tahun 393 Masehi oleh Kaisar Theodosius pertama yang melarang semua ritual pagan. Menariknya, penyelenggaraan Olimpiade kuno menjadi penanda waktu dalam kalender Yunani. Interval 4 tahun itu disebut Olimpiad, dan kronologi Yunani kuno sering menggunakan periode ini untuk menandai peristiwa sejarah. Selain itu, di luar olahraga, Olimpiade kuno juga mencerminkan dimensi religius. Pemenangnya dihormati dengan karangan daun zaitun, dan seringkali mendapatkan penghargaan istimewa seperti penghidupan seumur hidup dan pengakuan sipil oleh kota asalnya. Menjadi sebuah tradisi yang berlangsung ribuan tahun, Olimpiade kuno lebih dari sekadar kompetisi. Ia menjadi cerminan nilai-nilai sosial, kebersamaan antar kota, dan legitimasi politik dalam dunia Yunani. Apakah Olimpiade kuno hanyalah tradisi luhur yang patut dilestarikan, atau mungkin narasi sejarah yang telah dimanipulasi seiring waktu? Secara tradisional, Olimpiade kuno digambarkan sebagai festival yang mempersatukan bangsa-bangsa Yunani di bawah naungan Zeus. Ia mencakup lomba stadion, pentathlon, pankration, hingga pacuan kereta, semua diiringi upacara keagamaan dan perjanjian damai antar kota atau sacred truce. Namun, ketika kita menelaah narasi tersebut, muncul pertanyaan, seberapa otentik cerita ini? Bukankah penutur sejarah sering menekankan aspek heroik dan religius demi kepentingan politik dan budaya? Misalnya, penambahan acara seperti pacuan kereta mungkin baru terjadi beberapa abad setelah Olimpiade pertama, seperti yang disebutkan oleh Pausanias dan sumber lainnya. Di sisi lain, terdapat bukti arkeologis dan catatan-catatan kronikal yang memperkuat keberadaan Olimpiade sejak abad ke-8. Sebelum Masehi, termasuk catatan mengenai Korebus dari Elis sebagai pemenang pertama di stadion. Pertanyaannya mengundang kita untuk mempertanyakan tradisi. Apakah Olimpiade kuno harus dianggap otentik dan dilestarikan sebagai warisan budaya? Atau apakah ia telah diracik menjadi legenda sesuai kepentingan masa depan sehingga kehilangan kejujuran sejarahnya? Mari kita telah dua sudut pandang utama mengenai Olimpiade kuno. Apakah benar ajang ini tercipta sebagai tradisi asli atau telah dikonstruksi untuk tujuan tertentu? Pertama, perspektif bahwa Olimpiade kuno adalah warisan otentik. Bukti sejarah seperti catatan 776. Sebelum Masehi sebagai tahun pertama Olimpiade dikenal, dengan pemenangnya Korebus dari Elis, mendukung bahwa olahraga dan ritual keagamaan sudah melebur sejak dulu. Rangkaian acara seperti lomba lari, pentathlon, pankration, dan chariot racing menunjukkan inovasi kompetitif yang berkembang seiring waktu. Mereka digelar sebagai bagian dari festival religius di Olimpia dan menjadi pusat Panhellenic Games yang mempererat ikatan antar kota. Kedua, perspektif skeptis menyatakan bahwa narasi ini bisa saja dimanipulasi. Sejarawan seperti Pausanias menunjukkan bahwa tidak semua elemen yang kita anggap asli benar-benar muncul sejak awal, beberapa ditambahkan belakangan demi glorifikasi atau agenda politik. Tambahan lagi, sumber sejarah kuno sebagian besar ditulis oleh kaum elit yang memiliki agenda tertentu, sementara sisi rakyat sering tidak terdokumentasi, menimbulkan bias historiografis. Belum lagi, ada tendensi meromantisasi masa lampau sebagai zaman keemasan, sehingga kisah-kisah tentang Olimpiade kuno mungkin telah dibumbui pengarang masa kemudian, agar mencerminkan nilai-nilai ideal seperti persatuan, keagamaan, dan heroisme. Itulah dilema utama. Apakah kita menerima cerita ini sebagai tradisi sejati warisan kolektif atau sebagai konstruksi sejarah yang perlu dikaji ulang? Permulaan tradisi ini tercatat pada 776 sebelum Masehi di Olimpia, di wilayah Elis, sebagai perlombaan stadion, sejenis lari cepat kira-kira 192 meter, sekaligus penanda waktu. Olimpiade digunakan sebagai referensi kronologi. Namun fakta bahwa akar kompetisi ini bisa berasal dari upacara pemakaman pahlawan, sebagaimana digambarkan dalam Iliad oleh Homer, menunjukkan hubungan antara olahraga dan ritual penghormatan terhadap keagungan masa lalu. Seiring waktu, Olimpiade berkembang menjadi festival Panhellenic. Tak hanya Olimpiade, tetapi juga Pythian, Nemean, dan Isthmian Games menguat sebagai medium ekspresi politik dan budaya antar kota. Perkembangan acara pun signifikan. Dari lomba lari ditambah pentathlon, pankration,
kombinasi tinju dan gulat, hingga chariot racing, mencerminkan kompleksitas olahraga Yunani dan ambisi kompetitif elit serta aristokrat. Dari sisi budaya, Olimpiade menyatukan wilayah-wilayah Yunani pada masa Sacred Truce, memungkinkan perjalanan peserta dan penonton tanpa gangguan konflik bersenjata, mewujudkan perdamaian sejenak yang langka di masa perang antar kota. Secara religius, Olimpiade adalah penghormatan kepada Zeus dengan persembahan dikombinasikan dengan olahraga, sebuah simbol harmoni antara jasmani dan spiritual. Pemenang dielu-elukan sebagai pahlawan kota dan mendapat kehormatan sosial seperti karangan zaitun, patung peringatan, dan penghargaan sipil. Dengan demikian, Olimpiade kuno bukan sekadar kompetisi, melainkan panggung multidimensi yang mencakup budaya, politis, dan religius, serta alat identitas kolektif bangsa Yunani. Salah satu pengungkapan penting datang dari penelusuran sejarah dan arkeologi. Event seperti chariot racing yang kita anggap ikonik ternyata baru ditambahkan beberapa abad setelah Olimpiade pertama, bukan bagian dari pendirian awal. Pausanias menyatakan bahwa lomba semacam itu baru dipertandingkan setelah 680 sebelum Masehi, yang berarti narasi kita selama ini perlu dikaji ulang. Lebih dari itu, pemakaian Olimpiade sebagai periode kronologi, Olimpiad, oleh sejarawan seperti Hippias dan Ephorus, menunjukkan bagaimana para pemikir kemudian membentuk kembali narasi sejarah demi kebutuhan pencatatan waktu, bukan sebagai bukti objektif dari tradisi awal. Penemuan arkeologis modern juga menimbulkan kejutan. Beberapa struktur di Olimpia ternyata lebih baru dari yang diyakini, mengindikasikan fase pembangunan kembali atau perluasan stadion dan altar yang direkonstruksi dalam konteks politis atau religius pasca zaman klasik. Dampaknya, pandangan romantis tentang Olimpiade kuno sebagai tradisi yang sempurna dan tetap perlu dipertanyakan. Kita dihadapkan pada fakta bahwa warisan ini pernah direvisi, diromantisasi, dan bahkan dimanfaatkan lewat arus politik elit dan reformulasi identitas budaya Yunani. Tentu, ini bukan berarti Olimpiade kuno tidak signifikan. Justru, memahami lapisan-lapisan manipulasi dan interpretasi sejarah memberi kita pemahaman lebih jernih tentang bagaimana masa lalu dibentuk, dilestarikan, dan menjadi simbol kolektif. Kita telah menyelami kompleksitas Olimpiade kuno, dari tradisi kuno dengan akar religius, politik, dan sosial, hingga fakta bahwa narasi tentangnya telah dipolish seiring waktu untuk menciptakan simbol budaya yang megah dan heroik. Olimpiade kuno bukan sekadar perlombaan. Mereka adalah gambaran rakyat Yunani yang mencari kehormatan, perdamaian, dan pengagungan ilahi. Namun narasi yang kita terima hari ini adalah hasil lapisan reinterpretasi sejarah, rekonstruksi fisik, dan ketertarikan romantis terhadap masa lalu. Mengetahui ini, kita tidak perlu menolak nilai warisan Olimpiade kuno. Sebaliknya, kita perlu memandangnya dengan pemahaman kritis, menghargai nilai budaya dan sejarahnya, tanpa melupakan bahwa sejarah selalu ditulis oleh yang menang dan seringkali direkayasa. Maka, warisan Olimpiade kuno adalah panggilan untuk refleksi. Tradisi yang patut dirawat, namun juga sejarah yang layak didekonstruksi agar kita memahami hakikatnya antara otentisitas dan narasi yang dimanipulasi.